Inilah yang disebut apa? Kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bercerita, ini bukan hadis ya, Ka'ab bin Malik yang ngomong. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, sampai sekarang nggak berubah saya bilang. Katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Ngomong dong dari awal, tuh orang kemarin nggak ngaku. Di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang nggak mengaku? Nggak. Nggak ngaku dari awal. Loh, pakai nyindir-nyindir Anies begini begitu. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan pesan lah bahasanya begitu ya, kepada salah seorang tokoh. Nggak tahu apakah masih pantas dikatakan tokoh atau gimana, nggak tahu saya. Yang jelas saya ingin menyampaikan unek-unek begitu ya. Semoga saja ini tersampaikan kepada orang yang dimaksud. Orang yang saya maksud di sini, penyampaian saya akan saya tujukan kepada Babe Haikal Hasan. Ya. Saya yakin orang banyak atau ya kita semua kenal lah siapa itu Babe Haikal Hasan. Seorang tokoh yang dulu kita bicara dulu tuh. Yang dulu begitu berani, konsisten, begitu apa namanya, kata-katanya itu tajam ya, mengkritik pemerintah, bahkan berani dengan lantang untuk menyampaikan apa namanya, penentangan terhadap kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dulunya begitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, tadi di awal sudah kita saksikan apa namanya, cuplikan pembicaraan dia waktu itu dengan kondisi yang sekarang, yang ya justru sangat jauh berbeda, bertolak belakang tentunya ya saudara ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, hal pertama yang perlu saya sampaikan kepada Babe Haikal, manusia itu yang dipegang adalah omongannya. Kita tidak bisa mengelak dari ya rekam jejak digital itu, yang saya yakin ini hanya salah satu dari sekian banyak rekam jejak digital itu yang terekspos begitu ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Babe Haikal dulu, begitu mantap dia mengatakan, bahkan mantap dia mengatakan bahwa dirinya akan oposisi sampai mati, siapapun presidennya. Bahkan pernyataannya dia mengutip ucapan dari salah seorang tokoh ulama besar lah begitu ya. Dia mengatakan lalat yang berada di sampah yang sudah busuk itu jauh lebih baik ketimbang ulama ya, ulama yang berada di gerbang penguasa. Itu yang disampaikan dulu.
Lalu apa kabar dengan sekarang ini, Babe Haikal? Siapa kira-kira yang apa namanya ya? Yang lebih jelek dari lalat yang berada di sampah yang membusuk itu nih. Sekali lagi, mohon maaf Babe Haikal, saya berbicara ini bukan karena saya sebagai salah satu pendukung ya, pendukung dari salah satu dari 3 calon itu, tidak ya. Justru dengan kondisi begini, apalagi dengan proses pemilihan presiden atau pemilu kemarin yang begitu penuh dengan kontroversi dan sangat mengecewakan, sangat brutal, sangat jelek. Sekali lagi, pada video saya sebelumnya saya pernah mengatakan ini pemilu yang sangat buruk sepanjang saya pernah mengikuti beberapa kali fase atau periode pemilu dari masanya Soeharto sampai saat ini. Ini masa yang paling jelek, pemilu yang paling jelek, yang paling brutal dan kotor, kasar permainan kejelekannya itu, gitu ya. Nah, saya khawatirnya begini nih, melihat kondisi ini ke depannya akan banyak orang yang golput, ya, karena suaranya tidak dianggap, ya. Hasil pemilihan, ya, saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang sudah terpilih sebagai presiden, gitu ya. Hasil dari keputusan KPU, ya, walaupun sekarang sedang ada pengajuan proses pelaporan ke MK dari paslon 01 dan paslon 03 yang menggugat hasil dari Pilpres tahun ini, ya. Terlepas dari itulah, saya khawatir ke depannya orang akan semakin banyak yang golput kalau begini caranya demokrasi yang berjalan di negara ini, ya. Kembali kepada Babe Haikal tadi, sekali lagi manusia itu yang dipegang adalah omongannya Babe, ya. Jadi kalau begini caranya, jujur saya secara pribadi sudah hilang kepercayaan saya kepada seorang Babe Haikal yang dulu salah satu tokoh yang menurut saya ya pantas untuk dijadikan panutan lah, begitu ya, dijadikan figur yang bisa untuk diikuti gitu. Tapi kalau udah melihat kenyataannya begini, sudah jauh. Saya teringat dengan sosok yang sekarang tidak pernah nongol lagi, yang tidak pernah terlihat. Mungkin saudara-saudara juga banyak yang merindukan sosok ini. Siapa itu? Ali Ngabalin. Ya, kemana nih Ali Ngabalin, kok nggak pernah muncul gitu, baik di media televisi, di surat kabar, ataupun di media-media mainstream yang ya di YouTube kah, di TikTok kan, nggak pernah kelihatan saya lagi dengan Ngabalin ini. Nah, indikasi ketidakhadiran Ali Ngabalin, apakah digantikan posisinya dengan Babe Haikal ini ya? Saya nggak tahu ini. Yang jelas saya teringat Ali Ngabalin, karena Ali Ngabalin dulu begitu juga Babe. Dulu awalnya bukan main dia menyerang Jokowi, pada akhirnya ya mengikut ke Jokowi gitulah. Tidak salah sih, tidak ada yang salah dengan hal itu, cuman konsekuensi dan kata-kata gitulah. Kalau memang ingin mendukung dari awal gitu, jangan lain dulu, lain sekarang. Itu kan sudah menjilat ludah yang sudah dia buang, ya, menjilat kembali ludah yang sudah terbuang. Itu seperti apa gitu rasanya ya. Nah, sama seperti itu sekarang itu Babe. Dulu berkata apa, sekarang berbicara apa. Saya yakin dulu banyak orang-orang yang ngefans sama Babe, tapi saya yakin juga dengan melihat kondisi Babe begini, ya masih ada mungkin yang masih care gitu, tapi saya rasa banyak juga yang orang yang sudah mulai membenci dengan Babe Haikal jadinya. Saya tidak tahu kenapa Babe Haikal seperti ini gitu ya. Bukan saya menghalangi Babe Haikal untuk mendukung Prabowo, untuk merapat ke Pak Jokowi, tidak melarang itu. Hanya saja kenapa dulu begitu dan sekarang begini. Itu saja. Ingat, Babe Haikal itu adalah seorang public figure yang dilihat oleh banyak orang, bahkan mungkin dicontoh oleh banyak orang. Nah, kalau begini adanya, sangat disayangkan gitu ya, sangat disayangkan. Bahkan Babe Haikal tadi menyatakan demi Allah, sampai-sampai membawa nama Allah
untuk melakukan suatu pernyataan yang menunjukkan ya kemunafikan dari lain dulu dan lain sekarang. Dulu demi Allah akan menjadi oposisi seumur hidup sampai mati demi Allah. Astagfirullah. Hal ini menjadikan indikasi yang jelek gitu ya, indikasi yang sangat jelek kepada Babi Haikal. Baik, demikian itu saudara, semoga ini tersampaikan, bisa didengar oleh Babi Haikal. Hingga saja semoga saja beliau bisa memahami apa yang dia lakukan sendiri atau keputusan yang dia ambil. Demikian, terima kasih banyak, mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.